Ya. Selamat datang rekan CPNS PU sekalian. Selamat datang lagi di POMAD atau kita akrab disebut Podcast Kelompok Muhammad. Ya, jadi hari ini kita obrolnya temanya tuh what we can do to make Kementerian Pekerjaan Umum better and stronger. Saya izin memperkenalkan diri. Saya Ali dari BPPK Maluku dan hari ini kita akan ngobrol santai tapi serius bersama 6 rekan CPNS PU yang luar biasa ini. Oke, di sini pasti rekan-rekan CPNS tuh biasanya tuh punya udara segar, pandangan segar, dan juga ide-ide kreatif untuk kemajuan kementerian kita tercinta ini. Oke, boleh. Kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Singkat aja. Boleh, silakan dimulai. Masuk Bang Arif. Silakan Bang. Perkenalkan. Halo semuanya, apa kabar? Senang bisa hadir di sini. Saya Arif dari BPJN Maluku. Gitu, Bung. Oke, mungkin saya lanjut ya. Aja perkenalan, jadi Hai, tidak perlu masuk kelas lagi. Silakan, boleh. oke. Baik, Wali, Lanjut. terima kasih. Aji, saya dari BP2JK Papua. Senang sekali bisa berbagi ide di podcast ini. Terima kasih. Ya, perkenalkan teman-teman, saya Aza dari BP2JK Maluku. Salam hangat untuk semua. Perkenalkan, nama saya Gilang, saya dari BPK Maluku Utara. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Halo, saya Anjurai dari BPJN Papua Tengah. Hari ini saya siap berbagi pandangan untuk PU yang lebih baik. Halo, Halo, saya Davin saya dari Davin dari BPPK BPPK Maluku. Maluku. Happy to be Happy to be here. here. Oke, terima kasih atas perkenalannya rekan-rekan CPNS PU sekalian. Oke, kita pakai obrolan yang dasar dulu nih buat pembukaan. Dimulai dari gambaran umum dulu mungkin ya. Ini, menurut teman-teman gimana sih kondisi Kementerian PU dari kacamata rekan CPNS yang baru masuk ke instansi ini? Boleh, silakan disampaikan. Izin, Bung Ali. Menurut saya nih, Kementerian PU memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur, tapi penyempurna, tapi eh, tapi dia masih butuh penyempurnaan lagi, sehingga jadi agar PU lebih baik lagi lah menurut saya. Baik, baik itu begitu saja, Bung Ali. Oh, oke, Wali, mungkin saya ambil nomor urutan 2 ya. Saya setuju juga dengan menurut Pak Arif. Di sini saya coba menambahkan juga bahwasannya PU di sini juga sudah punya SDM yang hebat ya. Namun di sini saya mungkin pandangan saya aja bahwa masih butuh koordinasi lagi antar bagian yang terus 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 menerus diperkuat agar lebih baik ke depannya. Ya, dari saya, mungkin saya masih baru di kementerian ini, tapi dari apa yang saya amati, kementerian ini sudah banyak memanfaatkan teknologi. Tapi ya pemanfaatan itu perlu diperkuat lagi di semua lini. Itu. Jadi kalau saya juga penting untuk terus membangun budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif terhadap perubahan zaman yang serba canggih saat ini. Dari penilaian saya ya, teman-teman sekalian, itu di sisi pelayanan publik, Kementerian PU itu sudah banyak memberikan dampak yang positif, tetapi transparansi proses yang perlu ditingkatkan lagi, begitu ya. Izin, Bung Ali. Saya melihat sebenarnya PU ini punya potensi besar gitu untuk menjadi role model di kementerian lainnya gitu.
Hal ini bisa terjadi jika PU terus mendorong inovasi di berbagai lini kerjanya. Selain itu juga keterbukaan terhadap kritik dan akan memperkuat fondasi untuk menjadi panutan di kementerian lainnya. Itu sih, Bung. Oke, terima kasih. Itu atas pandangan awal teman-teman ya terkait Kementerian PU ini. Ya, memang Kementerian PU ini memiliki andil penting di Indonesia, terutama di pelayanan publik dalam sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oke, nah eh, teman-teman sebagai CPNS di PU ini, saya ada pertanyaan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat PU ini lebih baik dan kuat? Boleh, silakan dijawab oleh teman-teman. Oke, izin ya, Bung Ali. Menurut saya ada dua hal yang sangat fundamental bagi kita sebagai CPNS nih. Pertama, kita harus mampu cepat beradaptasi dengan budaya kerja. Terus ini kunci agar kita bisa membangun fondasi yang kokoh dalam tim. Seiring dengan itu, kita harus segera memahami tugas pokok kita, tidak hanya sekedar menjalankannya, tapi juga mengerti esensi agar kontribusi kita benar-benar bermakna. Terima kasih. Izin ya, Bu Ali menambahkan juga nih. Mungkin dari peran Bu Ali ya, mungkin kontribusi apa yang bisa diberikan ke SPM yang lebih kuat dan lebih baik dan kuat. Di sini mungkin saya bisa menawarkan juga nih, karena kita kan baru-baru semua ya, baru join ke PMI semua. Mungkin kita dari luar sana juga punya ide-ide yang segar dari perspektif masing-masing dari kita. Itu bisa bilang juga perspektif generasi baru lah, terutama dalam teknologi yang mana sepertinya dari kita mungkin teknologinya lebih terbaru lah dari yang sebelumnya. Seperti itu, Bang Ali. Ya, saya melanjutkan dari pemaparan tadi bahwa kita sebagai generasi baru harus eh, memberikan perspektif yang segar ya kepada kementerian ini. Tapi jangan lupa juga bahwa eh, ada pentingnya kita belajar dari senior-senior yang sudah ada. Eh, belajar dari senior di Kementerian PUPR ini adalah bagaimana kita menimba pengalaman mereka, karena penting untuk melakukan kolaborasi lintas generasi dengan mereka, sehingga kita bisa bersama-sama memberikan yang terbaik, memberikan sumbangsi yang maksimal bagi kementerian ini. Itu dari saya. Ini Bung Ali. Kita juga bisa berkontribusi dengan meningkatkan komunikasi lisan maupun tertulis yang efektif, baik internal maupun eksternal. Karena memang komunikasi ini sendiri kan sangat penting ya, jika kita ingin berhubungan dengan orang-orang lain. Hmm, masuk. Kalau dari saya singkat saja, saya rasa membangun jejaring dan kerjasama antar unit itu akan membuat pekerjaan lebih efisiensi di Kementerian PU ini. Begitu. Dan mau nambahin juga, Bung Anjurai, yang gak kalah penting menurut saya adalah menjaga integritas dan profesionalisme sejak awal karir. Seperti kita ini masih CPNS tuh. Nilai-nilai ini harus ditujukan sejak masa orientasi latar ini, dan mungkin nanti kita akan bela negara. Dengan begitu, budaya kerja yang bersih dan beretika akan tertanam kuat dalam setiap individu insan PU. Insan PU. Begitu sih, Bung. Oh, gokil sekali ya. Ini rencana kontribusi teman-teman untuk ikut andil berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga bisa terrealisasi ya, rekan-rekan. Oke, lalu ini ada, oh ini terkait dengan nilai-nilai kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi. Menurut teman-teman, gimana sih peran kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi ini untuk memperkuat Kementerian Pekerjaan Umum ini? Boleh, silakan. Baik, Bung Ali, izin ya buat izin teman-teman sekalian. Kalau saya menitik beratkan di kolaborasi ya. Kolaborasi itu menurut saya itu pilar utama yang menjadi fondasi bagi kemajuan Kementerian PU di masa depan. Tanpa kolaborasi yang kuat, sinergi antar unit kerja tidak terjalin, terus ide-ide berlian akan sulit berkembang.
Dengan semangat kolaborasi, kita bisa memecahkan masalah yang kompleks secara bersama-sama. Gitu, Bung Ali. Terima kasih. Baik Bung Ali, mengambil urutan lagi ya. Mungkin tadi Bung Ali bahas kolaborasi, inovasi, dan digitalisasi, dan tentu juga Bung Arif juga telah bahas kolaborasi. Mungkin di sini saya lebih bahas di inovasi, seperti tadi yang saya bilang, kan kita punya ide-ide segar tuh, generasi baru ya. Nah, di sini saya mungkin berpendapat bahwasanya inovasi ini harus jadi budaya di Kementerian ini. Bukan hanya proyek sesaat, yang mana ketika diminta aja baru ada inovasi gitu. Ketika diminta inovasi nggak ada gitu. Jadi saya menekankan pentingnya inovasi jadi budaya di Kementerian ini. Seperti itu. Iya, Bung Host, kalau izin boleh menambahkan dari sisi digitalisasi, bagi saya digitalisasi itu merupakan salah satu kunci utama gitu, untuk bagaimana membantu pekerjaan kita di kementerian ini agar dapat lebih cepat dan lebih transparan ya, yang bisa diakses oleh seluruhnya gitu. Namun selain itu juga kita perlu cermat dan teliti sehingga proses digitalisasi tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal dalam proses kerja kita. Itu Bung, terima kasih. Ini Bu, menurut saya digitalisasi itu sendiri sangat membantu dalam pengambilan keputusan dalam hal berbasis data. Apalagi saat ini ada program satu data dan juga transformasi digital yang sedang dilaksanakan. Gitu. Saya akan berkomentar pada salah satu peran ya, teman-teman, yaitu peran kolaborasi antar generasi di Kementerian Pekerjaan Umum bisa menjadi kunci kemajuan, karena di sanalah pengalaman bertemu dengan semangat baru dan kearifan masa lalu berpadu dengan inovasi masa kini, begitu. Wah, sebenarnya keren-keren juga sih argumen teman ya. Kalau saya sih ingin menyimpulkan bahwa kalau ketiganya ini berjalan dengan bersamaan atau bersinergi juga, PU akan semakin adaptif dalam menghadapi tantangan masa depan PU. Sebenarnya bisa nanti PU jadi semakin lincah dalam menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat nanti ke depannya. Adaptabilitas ini menjadi kunci agar PU nantinya ke depan tetap relevan dan berdampak positif bagi seluruh warga Indonesia dalam jangka panjang. Begitu sih, Bung. Ya, benar. Saya pun setuju dengan pendapat rekan-rekan sekalian. Memang 3 poin ini berperan penting dan saling berkorelasi, terutama dalam kemajuan dari Kementerian Pekerjaan Umum ini. Iya, benar, benar, benar. Oke, lalu sekarang saya ingin dengar nih, harapan teman-teman untuk masa depan Kementerian PU ini bagaimana sih? Boleh, silakan. Izin Bung Ali ya. Kalau harapan saya, Kementerian PU akan terus menjadi institusi yang mendengarkan dan bertindak. Dengan memanfaatkan data dan teknologi, kita harus lebih cepat memahami kebutuhan masyarakat dan menerjemahkan menjadi solusi infrastruktur yang nyata dan tepat sasaran. Saya percaya ini akan memperkuat peran Kementerian PU sebagai abdi negara yang benar-benar melayani. Terima kasih. Baik Bu Ali, segera menambahkan dari harapan kita untuk masa depan PU ya. Di sini sih saya berharap Kementerian kita ini bisa jadi teladan dalam integritas. Yang seperti mana kita tahu juga, seperti kita masuk PU juga, nilai integritas kita di angka 4 ya. Yang mana itu udah 4 dari 5 itu udah tinggi lah. Itu dan juga harapannya juga ada transparansi di lingkungan Kementerian kita ini. Seperti kita tahu untuk tidak adanya kecurigaan dari masyarakat terhadap Kementerian kita untuk selanjutnya gitu. Terima kasih. Saya izin, Bung, berkaitan dengan harapan kepada kementerian ini, saya pribadi berharap agar ke depan kementerian ini terus menjadi garda terdepan atau
pelopor dari pembangunan. Namun perlu diingat bahwa bukan hanya membangun infrastruktur, tapi bagaimana Kementerian PU ini bisa memberikan sumbangsi bagi negeri dalam pembangunan peradaban. Itu sih, Bu. Makasih. Sebagai ASN, saya tentunya akan aktif berkontribusi dalam program pembangunan nasional, percepatan program transformasi digital, dan setiap kegiatan yang saya kerjakan akan mendukung kemandirian dan kemajuan bangsa. Gitu. Izin memberikan sedikit harapan untuk teman-teman sekalian. Itu bagi saya, kreativitas itu tidak tumbuh dalam tekanan, tetapi dalam dukungan. Jadi, saya berharap di lingkungan kerja kita di Kementerian Pekerjaan Umum ini itu senantiasa menjadi tempat yang aman, nyaman, dan inspiratif agar semangat untuk kita terus berinovasi itu terus menyala di setiap generasi dan generasi-generasi yang akan datang begitu. Harapan saya juga sih seperti itu. Tapi bagi saya adalah PU dapat menjadi lembaga yang semakin dicintai oleh masyarakat. Citra positif ini bisa terbangun melalui pelayanan yang responsif, transparan, dan hasil kerja yang nyata. Ketika kepercayaan publik tumbuh, maka peran PU dalam pembangunan profesional pun akan semakin kuat dan terdepan. Gitu, Bung. Oke, sangat indah sekali ya harapan dari rekan-rekan insan ASN calon calon ASN PU ini. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang what we can do to make Kementerian Pekerjaan Umum better and stronger. Ya, berbagai pandangan, harapan, kontribusi dan semangat teman-teman semoga bisa terrealisasikan di kemudian hari untuk anak dan cucu kita kelak nanti. Oke, lalu ini ada tugas juga nih yang diberikan untuk kita tentang apa sih rencana teman-teman ke depannya terkait aksi bela negara yang akan dilakukan sebagai CPNS atau setelah diangkat nanti. Boleh, silakan. Baik, Bung Ali ya. Kalau rencana aksi saya adalah menjaga netralitas ASN dalam setiap tugas dan keputusan. Saya akan melakukan dengan berpegang teguh pada kode etik dan profesionalisme sebagai abdi negara, agar pelayanan publik tetap adil dan tidak memihak kepentingan politik manapun. Saya percaya dengan fondasi ini, kami dapat memberikan layanan yang terbaik dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, baik Bung Ali. Mungkin tadi ada rencana aksi bela negara ya. Mungkin di sini saya membahasnya di kompetensi dan keterampilan kerja kita. Di sini saya menilai bahwasanya kompetensi dan keterampilan kerja itu harus ditingkatkan lebih lebih dan lebih lagi gitu. Bisa itu melalui pelatihan, bisa dari belajar mandiri juga, sehingga nantinya dapat memberikan dampak bagi pelayanan yang akan semakin berkualitas tentunya untuk masa depan PU. Terima kasih. Iya, Bung. Kalau berkaitan dengan rencana aksi, saya mungkin lebih menekankan kepada kepatuhan kita sebagai ASN terhadap hukum dan peraturan. Gitu. Jadi karena hukum dan peraturan itu menjadi pagar kita dalam bekerja, dan hukum dan peraturan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan itu juga itu menjadi cerminan atau menjadi wujud dari integritas yang kita miliki sebagai ASN, dan tugas kita juga untuk menjadi sebagai pelayan publik kita harus tetap patuh dan teguh memegang hukum dan peraturan. Itu sih Bung yang ingin saya tekankan dalam rencana aksi saya. Makasih. Kalau saya sendiri lebih menitik beratkan kepada program percepatan transformasi digital dan pembangunan yang berkelanjutan. Karena memang ketika kedua program tersebut dilaksanakan, pastinya Indonesia sendiri akan lebih maju dan mendorong dalam hal kemandirian dan berbagai hal.
Gitu. Oke, kalau dari saya ya host, rencana aksi saya adalah memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan ramah agar masyarakat merasakan kehadiran negara secara nyata. Sebagaimana contohnya itu dalam proyek pembangunan jalan penghubung antar desa, saya akan memastikan proses perencanaan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat atau warga begitu melalui forum musyawarah. Jadwal pekerjaan serta potensi gangguan selama pembangunan bisa diinformasikan dengan jelas pada masyarakat melalui media sosial atau juga papan informasi proyek. Selama pelaksanaan, kita akan buka seperti kanal pengaduan berbasis digital atau merespon cepat keluhan keluarga. Dengan pendekatan ini, pembangunan jalan tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga menjadi wujud nyata pelayanan publik yang partisipasif dan transparan begitu. Izin kembali SPJ aja kita, singkat, padat, jelas. Satuan-kesatuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, saling menghargai, dan penuh semangat dalam bergotong royong. Terima kasih, Bu. Oke, baik teman-teman. Indah sekali ya berarti ya harapan teman-teman. Semoga dapat terrealisasi. Terima kasih banyak untuk seluruh rekan-rekan CPNS PU dari kelompok Muhammad ini. Nah, dari obrolan ini kita dapat menggarisbawahi ya teman-teman ya, bahwa memperkuat PU atau pekerjaan umum ini bukan hanya tugas pimpinan, tapi juga tugas kita semua termasuk CPNS yang baru bergabung ini. Dengan adaptasi cepat, inovasi, kolaborasi, dan integritas, kita bisa membuat pekerjaan umum lebih baik dan kuat. Oke, kebetulan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan. Saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Saya Ali, host dari podcast Kelompok Muhammad, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Thank you guys.